kabar hari ini? Kalau ibu bilang apa kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana semangatnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus sekali ya. Sudah siap belajar? Sudah ya. Nah sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ketua kelas tolong mimpin doanya. Terima kasih. Ketua kelas, siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa? Sakit? Sudah dijenguk? Kalau ada teman kita yang sakit, sebaiknya kita harus menjenguk ya. Itu sebagai sikap sosial kita terhadap teman-teman kita ya. Oke. Baiklah. Mbak Ibu hari ini akan menjelaskan pelajaran kita dan melanjutkan pelajaran kita tentang yang minggu kemarin, ada sangkut pautnya ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang daur hidup beberapa hewan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang daur hidup beberapa hewan, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu tentang daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan itu adalah di mana proses suatu makhluk hidup atau hewan mengalami perubahan sepanjang hidupnya. Nah, di dalam daur hidup hewan itu ada yang namanya metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ada yang tahu? Ya. Benar sekali. Sekarang Ibu memperjelaskan lagi. Ya, metamorfosis itu adalah suatu proses makhluk hidup bertahap-tahap merubah bentuk tubuhnya. Nah, ada beberapa hewan yang berkembang melalui metamorfosis. Nah, dalam jenis metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis hewan yang melakukan perkembangan dan melakukan tahap-tahapannya, yaitu sejak lahir atau sejak bertelur hingga dewasa, itu perbedaannya sangat jauh. Nah, biasanya metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahap. Yang pertama, bertelur, kemudian menjadi larva, setelah menjadi larva menjadi pupa atau kepompong, setelah menjadi kepompong barulah menjadi hewan dewasa. Nah, kemudian apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna itu malah kebalikan dari metamorfosis sempurna tadi. Nah, metamorfosis tidak sempurna itu adalah di mana hewan setelah bertelur hingga dewasa itu memiliki kemiripan atau kesamaan atau perbedaannya itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Seperti kucing. Nah, kucing ketika lahir sudah menyerupai bentuk atau bentuk tubuhnya sudah menyerupai induknya, tetapi hanya bedanya saja bentuk ukuran tubuhnya saja yang berbeda. Ya. Nah, lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan bagaimana sih proses daur hidup pada beberapa hewan. Yang pertama Ibu akan membahas tentang proses daur hidup kecoa. Nah, daur hidup kecoa ini, kecoa dewasa akan bertelur. Setelah bertelur, telur ini menetas menjadi nipa. Nipa ini apa? Nipa ini adalah hewan muda. Hewan muda ini belum memiliki sayap seperti hewan dewasa. Nah, setelah menjadi nipa atau bentuk lipas atau kecoa yang muda, kemudian dia akan menjadi kecoa dewasa. Nah, di kecoa dewasa ini dia akan terbentuk sayap dan alat reproduksinya pun sudah mulai berkembang. Setelah itu dia akan melakukan perkawinan. Setelah melakukan perkawinan, maka dia akan bertelur dan seterusnya melakukan daur hidup seperti ini ya. Nah, kemudian ada juga contoh dari daur hidup capung. Nah, daur hidup capung ini juga seperti itu juga. Nah, daur hidup capung dewasa akan bertelur. Setelah bertelur, telur ini akan menetas menjadi nipa. Nipa ini setelah menjadi nipa ini
adalah hewan muda. Nah, hewan muda ini akan keluar dan menjadi capung dewasa. Biasanya nipa ini hidupnya di dalam air ya. Setelah berkembang dia akan terbang. Nah, ini capung. Pasti kalian sudah sering ya menemui capung di halaman kalian. Nah, kedua hewan ini dan Ibu ambil contoh ini adalah termasuk hewan yang adalah metamorfosisnya tidak sempurna. Kenapa dibilang tidak sempurna? Tadi kan sudah Ibu jelaskan, hewan yang tidak memiliki metamorfosis tidak sempurna itu yaitu hanya melalui 3 tahap saja. Yang pertama telur, kemudian nifa, sudah itu baru hewan dewasa. Nah, kedua contoh daur hidup ini hanya memiliki dan hanya melakukan proses daur hidupnya hanya dengan 3 tahap dan termasuk metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan ada contohnya daur hidup nyamuk dan daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan bagaimana proses daur hidup si nyamuk. Nah, daur hidup si nyamuk ini akan bertelur. Biasanya telurnya itu dari 100 sampai 300 butir dan telurnya itu kecil-kecil. Nah, setelah bertelur kemudian si nyamuk ini menetas menjadi jenti-jenti atau tempayan. Nah, biasanya juga ini jenti-jenti ini hidupnya di air. Nah, kita nggak boleh ya menggenang air. Nanti terjadilah kita seperti melakukan perkembangbiakan pada nyamuk. Nah, itu sangat berbahaya ya, akan menyebarkan wabah. Nah, setelah jenti-jenti ini melakukan prosesnya berkembang biak di dalam air, kemudian berubahlah menjadi kepompong. Nah, di kepompong ini dia akan membungkus diri dan memperkembangkan diri di dalam kepompong ini, setelah di dalam kepompong ini dia akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa inilah yang sering membuat dan menyebarkan penyakit. Nah, setelah dia dewasa, dia akan melakukan bertelur kembali. Setelah bertelur, maka dia akan melakukan proses daur hidup. Daur hidupnya seperti ini ya. Nah, di sini Ibu ada contoh. Ibu sudah membuat media. Di sini medianya Ibu beri nama dahiku. Apa sih dahiku? Dahiku itu adalah daur hidup kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu ini pertama akan dimulai dari daur hidup kupu-kupu ini. Kupu-kupu terlebih dahulu akan bertelur. Nah, telurnya seperti ini ya. Nah, biasanya dia bertelur di ujung-ujung daun. Nah, biasanya dia itu berbentuk kecil-kecil dan berwarna putih. Nah, di sini ya. Nah, setelah bertelur, dia akan menetas. Nah, setelah menetas, dia akan menjadi ulat. Nah, ulatnya seperti ini. Nah, larva ya. Sering disebut larva. Nah, larva dari kupu-kupu itu berbentuk ulat. Nah, seperti ini ulat. Nah, setelah menjadi ulat, maka dia akan memakan dedaunan. Nah, memakan dedaunan, setelah habis dedaunan dia akan mencari perlindungan. Biasanya di bawah daun. Itu dia membungkus badannya dan membungkus badannya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong ini kalau kita lihat biasanya dia itu seperti betapa, padahal di dalam itu dia bukan betapa. Di sana dia lagi memproseskan diri dan berkembang untuk menjadi hewan yang sangat indah ya, seperti ini ya, seperti kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini biasanya sering berada di taman, sering ada di halaman-halaman rumah kita. Kupu-kupu ini sangat cantik. Jadi kupu-kupu ini dari proses bertelur, kemudian menjadi larva atau ulat, sudah itu kemudian menjadi kepompong, itu perbedaannya sangat jelas ya. Dari sejak bertelur hingga dewasa itu perubahannya itu tidak menyerupai hewan dewasanya. Nah, dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, dari kedua jenis ini, daur hidup nyamuk dan daur hidup kupu-kupu ini adalah termasuk dalam metamorfosis sempurna. Kenapa dibilang metamorfosis sempurna? Karena
di dalam daur hidup mereka itu mereka melewati 4 tahap. Yang pertama bertelur, kemudian menjadi larva, kepompong, dan kupu-kupu. Bu, kenapa sih Bu pada daur hidup capung tidak dikatakan seperti metamorfosis sempurna? Karena di daur hidup capung ini tidak melalui tahap kepompong atau pupa. Jadi mereka tidak bisa dikatakan metamorfosis sempurna. Jadi mereka digolongkan dalam metamorfosis tidak sempurna. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dengan materi yang telah Ibu sampaikan? Oh, tidak ya. Nah, baiklah. Jika kalian sudah mengerti, nanti di rumah kalian Ibu suruh membuat media atau membuat suatu karya, yaitu seperti yang Ibu buat ini ya, seperti misalnya cara atau daur hidup metamorfosis sempurna ya, seperti ini ya, seperti kupu-kupu. Nah, Ibu minta dengan kalian membuat yaitu suatu karya tentang metamorfosis tidak sempurna. Itu kan ada 3 tahap, jadi sudah mengerti ya? Sudah sampai sini sudah mengerti? Oke, baiklah. Jika kalian sudah mengerti pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.